Saudara-saudariku yang terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 28 April 2024, Minggu Paskah kelima. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar Yesus mengatakan pada para muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak." Ada dua hal yang bagi saya penting disampaikan Yesus, ditegaskan Yesus dalam Injil. Pertama, Yesus mengatakan, "Dialah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya." Artinya dialah, Yesuslah sumber dari segala sumber. Hanya pada Yesuslah segala sesuatu dapat hidup. Hanya dialah segala-galanya untuk kehidupan kita. Yang kedua, Yesus mengatakan, kamu adalah ranting-rantingnya. Kita adalah ranting-rantingnya. Dan kalau hidup kita harus selalu berbuah, maka bersatu dengan pokok anggur itu menjadi penting. Dalam Injil Yesus menegaskan bahwa para muridnya adalah ranting-ranting anggur yang berpotensi menghasilkan buah anggur. Asalkan mereka tetap tinggal pada pokok anggur yang merupakan sumbernya. Tetap menyatu dengan pokok anggur. Tapi bila ranting-ranting tidak melekat pada atau menyatu pada pokok anggur, maka mereka tidak akan berbuah. Mereka tidak menghasilkan sesuatu. Karena itu mereka akan dipangkas dan dibakar. Saudaraku terkasih, sebagai murid Kristus, kita adalah ranting-ranting yang punya potensi untuk menghasilkan buah. Asalkan kita selalu menyatu dengan sumbernya, yakni Kristus. Tapi bila kita tidak menyatu atau melekat pada pokok anggur itu, kita tidak menghasilkan buah. Maka bila kita ingin kehidupan kita berbuah, kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama kita, maka tinggal bersama Yesus menjadi sebuah keharusan. Tinggal bersama Yesus itu mutlak kita lakukan. Sebagai murid Yesus, kita memang harus tinggal bersama Yesus. Selalu bersedia untuk dibersihkan terus-menerus oleh Yesus
agar kita bisa menghasilkan buah yang berlimpah. Maka bila kita ingin hidup kita selalu menghasilkan buah, menghasilkan berkat, sukacita, kebaikan bagi sesama, tinggal dan selalu bersama Yesus adalah kuncinya. Tidak pernah lepas dari Yesus menjadi syarat mutlak bagi kita, karena dialah sumber kehidupan itu. Caranya dengan tekun dan setia dalam doa-doa kita, tekun dan setia dalam perayaan Ekaristi, tekun dan setia dalam permenungan sabda. Percaya, bila kita bisa melakukan itu, semuanya dengan baik dan benar, hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita akan menjadi sangat berarti. Hidup kita akan menjadi sukacita bagi banyak orang. Kita akan senantiasa dirindukan oleh banyak orang. Mengapa demikian? Karena kita hidup dari sumber aslinya, yakni Yesus Kristus. Hidup kita adalah pancaran hidup Yesus. Tapi pertanyaannya adalah, maukah kita menjadi hidup kita berarti bagi sesama atau tidak? Maukah kita hidup ini menjadi pancaran hidup Yesus ataukah tidak? Kalau kita ingin hidup kita berarti, hidup kita menjadi berkat, membawa harapan baru bagi sesama kita, tinggal dan menyatu dengan Yesus adalah keharusan bagi kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.